Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Riantini Basri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Azara Kanekinato, selaku moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Agustina Puspita Dewi, Kalila Salma Andini, dan Sandy Novianti. Kami ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan mengangkat topik Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Yang pertama akan dibacakan dengan rekan saya, Sandy. Baik, terima kasih Azara untuk waktunya. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Tingkat literasi masyarakat suatu bangsa memiliki hubungan vertikal dengan kualitas bangsa tersebut. Tingginya minat membaca buku seseorang mempengaruhi wawasan, mentalitas, dan perilaku seseorang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat literasi yang rendah, padahal sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Ada banyak faktor diantaranya mengapa angka melek huruf masyarakat Indonesia memiliki persentase yang rendah. Masalah ini tentu harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana wacana literasi membaca menjadi perhatian serius di semua kalangan masyarakat. Ketika literasi membaca menjadi budaya di Indonesia, bukan tidak mungkin menjadi bangsa yang tidak hanya berhasil berkembang, tetapi juga sebagai bangsa yang maju. Nah, melihat perkembangan dunia teknologi informasi saat ini yang tidak selalu berdampak positif, membuat para praktisi pendidikan merasa khawatir. Salah satu kekhawatiran yang belum terselesaikan adalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Tahun-tahun sebelumnya, ketika buku masih menjadi salah satu sumber bacaan, tidak membuat generasi Indonesia menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup. Apalagi ketika dunia sudah dikuasai oleh teknologi yang memungkinkan semua orang menimba ilmu dari berbagai media. Peringkat Indonesia dalam hal membaca masih sangat rendah. Untuk itu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya yang dihasilkan dalam proses pembelajaran, pemerintah melakukan terobosan baru dengan mengadakan gerakan literasi sekolah, yaitu gerakan massa untuk membina literasi guna memenuhi kebutuhan informasi dan membaca bagi generasi emas bangsa ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil dari topik ini ada 3. Yang pertama, apakah pentingnya literasi bagi perkembangan suatu bangsa? Yang kedua, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi? Dan yang terakhir, apa sajakah faktor rendahnya minat membaca di Indonesia? Materi selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Kalila Salma Andini. Terima kasih, Sandy. Selanjutnya saya akan membahas materi pentingnya literasi bagi perkembangan suatu bangsa. Di era digital modern yang semakin canggih ini, literasi seringkali dipandang sebelah mata dan banyak orang yang menganggap kegiatan literasi ini sebagai suatu hal yang tidak penting. Namun sebenarnya, literasi sangatlah penting dan krusial terhadap perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Literasi sangat erat hubungannya dengan kegiatan membaca dan menulis. Suatu bangsa harus bisa meningkatkan minat baca masyarakatnya, terutama pada generasi muda. Seperti yang diketahui, bahwa generasi muda di era digital ini harus memiliki minat baca yang tinggi, agar tidak tertinggal dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu, literasi perlu ditanamkan sejak dini, dengan memberikan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kategori umurnya. Hal ini dapat menjadikan generasi muda mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya sebagai upaya meningkatkan kualitas diri sehingga mampu bersaing dalam ajang internasional. Semakin tinggi tingkat pemahaman literasi suatu bangsa, semakin cepat pula perkembangan bangsa tersebut. Hal ini didasarkan oleh pentingnya literasi terhadap perkembangan suatu bangsa. Bisa dilihat dari suatu negara yang memiliki minat baca literasi yang minim. Cenderung bangsanya tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang sedang terjadi di dunia. Hal ini yang pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa tersebut. Namun, minat baca seseorang tidak bisa tumbuh begitu saja, melainkan harus ada dorongan untuk memunculkan minat baca tersebut. Salah satu dorongan yaitu dari dirinya sendiri. Bagaimana dirinya dapat ingin bergerak untuk memulai mencari informasi yang berkaitan dengan perkembangan di sekitarnya. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui buku dan juga internet.
Setelah mempunyai minat untuk mencarinya, selanjutnya yang terpenting ialah kegiatan membaca. Jika banyak orang yang mengatakan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan yang membosankan, itu salah. Karena cukup dengan sekali membaca 15 menit, seseorang telah menambah informasi untuk dirinya sendiri. Kegiatan literasi ini harus dilakukan berulang kali atau bahkan setiap hari, agar seseorang terbiasa dalam membaca dan menjadikan literasi sebagai suatu kebiasaan. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa literasi sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Dengan demikian, negara yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat, salah satunya karena terdapat bangsa yang memiliki minat baca literasi yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agustina Puspita. Terima kasih untuk Kalila. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi. Literasi dapat dikatakan sebagai kemampuan membaca dan menulis, atau dapat disebut dengan melek aksara atau keberaksaraan. Seseorang dapat dikatakan literasi apabila mampu memahami sesuatu karena telah memahami informasi sebagai hasil dari membaca yang benar dan melaksanakan pemahamannya sesuai dengan apa yang diserapnya. Penguasaan literasi dalam segala bentuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena dengan demikian akan ikut mendorong kemajuan suatu bangsa. Literasi sebagai suatu bentuk kegiatan untuk memaknai atau menginterpretasikan segala bentuk pengetahuan akan membangun manusia yang memiliki pengetahuan yang luas. Mengingat pentingnya literasi, nampaknya hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat kita. Secara khusus, siswa tampaknya kurang tertarik dengan budaya literasi. Padahal, banyak sekali manfaat literasi bagi siswa untuk menambah ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Menumbuhkan budaya literasi di kalangan siswa memang membutuhkan kerja keras, terutama tenaga pendidik sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Pendidik dapat menjadikan kebiasaan membaca kepada peserta didik agar terbiasa tanpa ada tekanan atau paksaan. Menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan siswa bukanlah suatu hal yang wajar, tetapi merupakan hasil dari proses belajar yang berkesinambungan. Berkembangnya kebiasaan melakukan kegiatan, khususnya kegiatan membaca, merupakan proses belajar yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dimiliki oleh manusia. Hasil dari budaya literasi ini akan menjadikan manusia siap menghadapi segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa budaya literasi sangat rendah di masyarakat kita, khususnya pelajar. Faktor yang paling menonjol adalah rendahnya minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Keterampilan membaca yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Karena dengan tumbuhnya minat baca di sebagian besar masyarakat kita, masyarakat Indonesia akan cepat beradaptasi dengan segala bentuk pengetahuan yang mencakup segala bentuk aspek kehidupan manusia. Next. Selanjutnya, saya akan membacakan faktor rendahnya minat membaca di Indonesia. Faktor internal penyebab rendahnya minat baca di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pembawaan atau bakat. Pembawaan atau bakat seseorang merupakan faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Jika kedua orang tuanya senang membaca, akan kemungkinan sifat tersebut akan menurunkan pada anaknya. Apabila anak tersebut sudah memiliki rasa senang untuk membaca, berarti dia sudah memiliki kesadaran akan pentingnya membaca buku. Selain itu, pembawaan atau bakat seseorang anak mempengaruhi rasa ketertarikan anak pada suatu bacaan. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan minat membaca juga dipengaruhi oleh perbedaan kelamin. Mungkin karena sifatnya kodrati, maka pria dan wanita memiliki minat dan selera yang berbeda. Yang ketiga yaitu keadaan kesehatan. Minat membaca seseorang akan dipengaruhi oleh keadaan kesehatannya.
Apabila seorang anak membaca dalam keadaan yang kurang sehat atau sakit, maka gairahnya untuk membaca akan terganggu, bahkan minat bacanya bisa hilang. Yang keempat, keadaan jiwa. Faktor kejiwaan, seseorang juga berpengaruh terhadap minat bacanya. Apabila seorang anak yang mempunyai minat membaca sedang dalam keadaan resah, sedih, ataupun kacau pikirannya, maka gairahnya membaca akan berkurang atau mungkin hilang. Yang kelima yaitu kebiasaan. Anak yang mempunyai kebiasaan atau kegemaran membaca tentu memiliki minat terhadap buku atau bacaan, atau sebaliknya, orang yang punya minat baca yang besar terhadap bacaan karena mereka telah mempunyai kebiasaan gemar membaca. Anak yang gemar membaca dalam satu hari akan meluangkan waktu untuk membaca lebih banyak daripada anak yang tidak suka membaca. Ya, sementara untuk faktor eksternal, terdapat banyak hal yang mempengaruhi rendahnya minat baca di Indonesia. Yang pertama ialah generasi serba instan. Jika dahulu untuk memperoleh informasi, baik dalam mengerjakan tugas, seorang siswa harus membaca buku atau minimal ke perpustakaan guna mendapatkan informasi yang diharapkan. Maka, saat ini dengan keberadaan teknologi informasi seperti mesin mencari Google, Yahoo, Baidu, UC Browser, dan yang lainnya, membuat siswa atau pelajar dengan mudahnya menentukan informasi yang ia cari. Kondisi yang serba instan tersebut bisa membangun pola pikir atau mindset dalam diri siswa untuk mengandalkan keberadaan mesin pencari informasi tersebut, sehingga membuat minat untuk belajar menjadi menurun. Apalagi dalam menghadapi ujian, siswa bisa saja membawa smartphone atau handphone ke dalam ruangan ujian untuk digunakan mencari jawaban dari soal-soal yang ada. Kondisi yang demikian itulah yang bisa saja membuat siswa berpikir untuk tidak perlu susah-susah belajar, toh semua informasi dengan mudah bisa didapatkan melalui internet. Yang kedua, penggunaan gadget. Perilaku manusia dari bayi hingga saat ini, jika sedang makan, telah berubah, karena tidak bisa terlepas dari gadgetnya. Contohnya, anak bayi yang tidak bisa makan kalau tayangan kartunnya tidak diputar di hadapannya. Dan sebenarnya tidak hanya anak bayi, anak remaja dan dewasa pun banyak juga yang melakukan kegiatan makan sambil memainkan gadgetnya. Gadget zaman sekarang ini memang multifungsi, bisa untuk menonton televisi, bisa untuk foto-foto, dan yang pastinya bisa untuk bermain games sebagai sarana hiburan. Hanya dengan satu gadget, kita bisa melakukan banyak hal, sekaligus melupakan banyak hal. Yang ketiga, pengaruh sosial media. Sosial media memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat belajar dan baca siswa. Keberadaan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, TikTok, sedikit banyaknya telah menyita waktu siswa atau pelajar dalam mengaksesnya. Alhasil, waktu yang sebenarnya harus digunakan belajar dan membaca, malah habis digunakan untuk mengakses sosial media. Keberadaan sosial media ibaratkan candu yang membuat siswa selalu ingin mengaksesnya. Sebagian siswa menjadi lebih antusias dengan penggunaan sosial media ketimbang belajar dan membaca. Hal tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan dan perlu antisipasi yang tepat agar motivasi dan minat baca anak bisa kembali tumbuh. Yang keempat, banyaknya hiburan seperti TV dan YouTube. Selanjutnya, hal yang bisa menjadi faktor penyebab minat baca pelajar menjadi kurang adalah banyaknya tayangan-tayangan di televisi, yang membuat anak menjadi lebih betah untuk menonton televisi. Tayangan yang disiarkan di televisi sebagian kurang mendidik, alhasil perilaku anak menjadi terpengaruhi. Belum lagi kehadiran YouTube, yang membuat anak dengan leluasa menonton tayangan yang ia sukai. Kalau sudah seperti ini, maka otomatis porsi waktu untuk belajar dan membaca semakin terkikis, tergantikan oleh kehadiran teknologi informasi. Yang kelima adalah guru dan orang tua kurang mendorong kebiasaan membaca. Faktor selanjutnya yang kemungkinan menjadi penyebab rendahnya minat membaca di kalangan siswa adalah faktor guru maupun orang tua kurang memotivasi siswa untuk rajin membaca. Motivasi yang dimaksud di sini bukan sebatas motivasi dalam bentuk retorika lisan, melainkan motivasi dengan memperlihatkan contoh nyata. Maksudnya ialah agar siswa menjadi pribadi rajin membaca, maka guru maupun orang tua terlebih dahulu harus memperlihatkan kebiasaan itu untuk selalu membaca. Dengan begitu kebiasaan para guru maupun orang tua bisa dicontoh oleh anak didiknya. Yang keenam, sarana atau media membaca yang minim.
Keberadaan sumber belajar yang masih minim, seperti perpustakaan, taman membaca, dan yang lainnya, membuat siswa sulit untuk mengembangkan minatnya untuk membaca. Karena untuk membaca sejatinya butuh sumber dan media. Oleh karena itu, keberadaan sarana membaca seperti perpustakaan dan taman membaca yang memadai bisa memicu munculnya semangat membaca dalam diri siswa. Sayangnya, tidak banyak lembaga atau tempat umum yang menyediakan fasilitas ini. Yang ketujuh, konsep membaca yang diajarkan tidak bervariasi. Metode dalam menstimulasi siswa agar termotivasi untuk membaca harus bervariatif, agar siswa atau pelajar menganggap kegiatan membaca tersebut sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Jangan hanya fokus mendidik siswa untuk membaca dalam ruangan, namun kegiatan membaca bisa dilakukan di alam terbuka agar kondisi psikis anak saat membaca selalu senang dan gembira. Kegiatan membaca bisa dilakukan saat sedang tamasya, piknik, bahkan kegiatan membaca bisa dikombinasikan dengan sebuah games, agar anak menjadi lebih antusias dalam membaca. Yang kedelapan adalah pengaruh game. Yang terakhir, yang bisa menjadi penyebab dari berkurangnya minat baca dari sebagian siswa atau pelajar adalah keberadaan game, baik di PC, PS, atau Nintendo, dan di Android, membuat mereka menjadi maniak game, sehingga aktivitas membuka buku jarang dilakukan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian kesimpulan. Kesimpulannya ialah peradaban suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan dari seberapa banyak pengetahuan yang didapatnya. Pengetahuan dapat diperoleh dari informasi yang berupa tulisan dan lisan. Semakin banyak penduduk suatu daerah yang haus akan ilmu pengetahuan, maka semakin tinggi pula peradabannya. Budaya suatu bangsa biasanya berjalan beriringan dengan budaya literasi. Faktor budaya dan peradaban dipengaruhi oleh pembaca yang dihasilkan dari temuan orang-orang cerdas yang direkam dengan tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi sangat berguna bagi proses dinamis kehidupan sosial. Rendahnya budaya membaca masyarakat kita sangat mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia. Sebab dengan rendahnya budaya membaca, maka bangsa Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang sedang terjadi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, kita perlu menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Selanjutnya, bagian saran akan dijelaskan oleh teman saya, Sandy Novianti. Baik, terima kasih Kak Lila. Di sini saya akan membacakan saran. Upaya untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang unggul harus menjadi komitmen seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pilihan strategis yang perlu diambil adalah dengan menjadikan masyarakat Indonesia terlebih dahulu berilmu, dan untuk itu perlu dikembangkan budaya literasi. Budaya literasi akan semakin mencerdaskan masyarakat Indonesia, dituntut memiliki karakter, antara lain ketuhanan, kejujuran, disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.